Memang masalah SDM masih nyata di depan mata, lalu ada masalah apa lagi kiranya di dalam penyuluhan dan juga revitalisasi dari penyuluhan para petani di lapangan dengan menerapkan bibit-bibit baru atau bibit hasil inovasi Anda? Ya, saya kira yang paling kata kunci tadi kan penyuluhan sehingga memang menurut saya saat ini saatnya pemerintah pusat bisa merevitalisasi penyuluhan karena penyuluhan kan sudah didesentralisasi. Ketika didesentralisasi, tidak semua daerah merespons dengan baik, mengelola dengan baik sehingga banyak sumber daya penyuluh yang tidak digunakan dengan baik. Sehingga saatnya menurut saya perlu penyuluhan itu disentralisasi, pemerintah pusat punya kewenangan karena ini pangan ini menjadi vital sekali. Karena sangat strategis, sangat vital, ini perlu diperkuat sistem penyuluhan dari pusat ini agar inovasi ini bisa efektif. Namun persoalan pangan kan tidak sekedar bagaimana produksi tidak sekedar hanya varietas dan teknologi, tapi juga ketersediaan lahan. Karena World Bank itu, FAO memprediksi bahwa 2030 kebutuhan pangan dunia itu 5,4 miliar hektar. Dan yang ada di dunia hari ini adalah 5,1 miliar hektar. Kita memerlukan tambahan 300 juta hektar sedunia. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah satu, memang mau tidak mau ada ekstensifikasi, ya, perluasan lahan. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengendalian terhadap konversi lahan. Jadi sekarang saya lihat banyak sekali sawah-sawah beririgasi teknis yang dikonversi untuk berbagai keperluan lain. Itu investasi yang sangat mahal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang Topata tahun 2009, itu harus ditegakkan betul. Karena kita sebenarnya sudah punya instrumennya, instrumen undang-undang untuk menjamin dan melindungi lahan pertanian yang bagus. Nah, oleh karena itu, konsistensi kita dalam penataan ruang untuk mempertahankan lahan-lahan produktif yang beririgasi teknis, yang itu sudah merupakan bagian dari investasi pemerintah, ini harus terus benar-benar diperkuat. Kemudian yang kedua, tata ruang ditegakkan. Ketika misalnya sistem waris di Indonesia, kadang-kadang bisa membuat terjadinya fragmentasi lahan. Seseorang mendapatkan warisan, ya, kemudian warisan itu harus dibagi ke beberapa, karena anggota keluarganya ada 10. Kecil-kecil semua. Kemudian pada akhirnya dijual. Nah, ketika dijual, diperuntukkan untuk yang lain. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengatasi fragmentasi lahan itu. Jadi lahan-lahan masih dibagi kecil-kecil, tapi yang penting dikelola bersama. Ini sudah kita uji coba di Subang, ya, dengan 500 hektar. Lahan itu masih punya orang-orang, masih punya petani-petani, tapi dikelola secara bersama. Nanamnya bersama, semua dikelola dalam satu manajemen. Nah, itulah yang saat ini perlu ada terobosan manajemen budidaya pada tingkat grassroots, ya. Kemudian meskipun lahan petani kecil-kecil, kalau dikelola bareng-bareng, itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sehingga tidak terpecah-pecah, tidak ini. Nah, kemudian yang terakhir, Mas Bram, itu juga menekan food loss. Jadi food loss and food waste Indonesia ini kan 300 kg per kapita per tahun menurut FAO, nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Nah, komponen food loss adalah ketika kita panen. Ketika kita panen, itu banyak gabah-gabah yang tercecer. Itu kurang lebih 11%. Jadi kalau kita menyelamatkan food loss pada saat pasca panen, pada saat transportasi menuju penggilingan, pada saat penggilingan, semua kita ini perkuat teknologinya dengan merevitalisasi teknologi dengan teknologi baru, maka bisa menekan losses, menekan kehilangan gabah yang tercecer itu dari 11% misalnya menjadi 3%. Berarti ada tingkat tambahan ketersediaan 8%. Itu luar biasa. Jadi meningkatkan ketersediaan pangan, saya yakin sekali lagi bukan semata-mata dengan peningkatan produksi, tapi juga menekan losses. Ya, menekan losses itu sama pentingnya ya untuk meningkatkan produksi. Nah, kalau kita sekarang sudah menggunakan mesin combine harvester misalnya, yang itu lossesnya sangat rendah, ini sangat bagus sekali sehingga pemerintah saat ini sudah banyak membantu petani-petani di mana-mana untuk bisa melakukan kegiatan panen. Nah, dengan mesin baru, ini saya kira perlu diperbanyak support pemerintah untuk para petani di Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara kompleks sekali Anda jelaskan tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Sebetulnya kami juga akan menanyakan pada Anda bagaimana dukungan pemerintah atas tantangan ini dan solusi apa kiranya yang juga bisa ditawarkan oleh pemerintah.
Ya, saya kira pemerintah punya peran sentral ya dalam masalah pangan ini, karena ini soal hidup mati sebuah bangsa, dan saya juga sudah banyak berhubungan dengan pemerintah, dengan Pak Presiden, dengan Menteri Pertanian, yang sangat concern tentang produksi padi ini. Nah, oleh karena itu, yang sekarang harus dilakukan adalah satu, masalah lahan. Lahan itu krusial, jadi bagaimana mencegah konversi lahan, mengendalikan lahan-lahan khususnya di Jawa, untuk lahanan irigasi teknis, harus benar-benar tuntas diatasi. Sekarang saya masih banyak melihat banyak daerah-daerah strategis yang ternyata merupakan irigasi teknis, yang kemudian jadi bangunan, kemudian irigasinya rusak, ya, dan lain sebagainya. Itu sayang sekali, investasi yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan sangat-sangat mahal. Kemudian yang kedua, pemerintah kita harapkan juga bisa menyerap inovasi-inovasi dari perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga riset yang ada. Perguruan tinggi, saya kira tidak hanya IPB, juga perguruan tinggi lain memiliki banyak inovasi yang menurut saya sangat bagus. Nah, kita perlu berkolaborasi sehingga pada waktu kami launching IPB 9G di Lamongan kemarin, kami juga mengundang rektor-rektor dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki Fakultas Pertanian untuk duduk bersama membicarakan tentang bagaimana kontribusi perguruan tinggi untuk inovasi pertanian di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau sekarang harus sudah mulai dikembangkan ya teknologi-teknologi baru yang berbasis pada teknologi 4.0. Dengan adanya era AI, Artificial Intelligence, kemudian juga blockchain, kemudian IoT dan sebagainya, ini harus diterapkan seperti drone. Drone dengan yang kita gunakan untuk pemupukan misalnya, ternyata untuk 1 hektar itu ongkosnya cuma Rp150.000, dan itu butuh waktu hanya 10 menit, singkat sekali untuk 1 hektar. Jadi itu untuk daerah-daerah di mana kita kekurangan buruh tani, maka drone bisa menjadi salah satu solusi. Tapi petani kan tidak mungkin beli drone sendiri. Nah, sehingga sekarang perlu diciptakan sebuah institusi di tingkat masyarakat, di tingkat desa, apakah koperasi, KUD, dan sebagainya, untuk memberikan layanan drone, misalnya untuk pemupukan, untuk biopestisidanya, dan lain sebagainya, untuk bisa menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga kita di IPB sudah menghasilkan inovasi sawah cerdas dan monitoring padi, kesehatan padi dengan drone dan juga dengan satelit. Kita bisa tahu kapan harus panen dengan tepat, kira-kira produksinya berapa, hama, sudah ada early warning system, dan kemudian kita bisa memprediksi bagaimana produksi yang akan kita hasilkan itu sebenarnya berapa, untuk luasan berapa, dengan lebih presisi karena menggunakan teknologi. Jadi saya kira saatnya kita teknologi-teknologi yang tadi sudah saya sampaikan, baik teknologi berbasis pada IT, pada teknologi drone, dan juga AI yang saat ini mau nggak mau harus didayagunakan untuk bisa mengamankan produksi pangan kita. Di samping tadi varietas-varietas baru yang saat ini juga ada ilmu baru namanya bioinformatika. Bioinformatika prodinya baru dikembangkan di IPB, dan tahun ini kita baru buka prodi itu, di mana bioinformatika itu sekarang kalau kita menghasilkan varietas-varietas unggul dengan menggunakan bioinformatika lebih cepat, karena itu mengkombinasikan antara pemahaman biologi ya, dan juga IT, dua-duanya kita kawinkan untuk bisa mengidentifikasi potensi-potensi adanya varietas unggul. Jadi kita bisa membuat varietas baru dan sebagainya dengan pendekatan keilmuan ini yang diselesaikan oleh komputer. Ya. Jadi kombinasi antara biologi dan IT inilah yang saat ini menjadi revolusi biologi. Dan kemudian yang terakhir, ini pemerintah sekali lagi perlu kembali bersama-sama dalam rangka untuk gerakan Bimas baru. Jadi gerakan Bimas baru harus mulai muncul untuk mengatasi kedaulatan pangan kita, di mana saat ini kita sudah mulai ekspor lebih dari 2 juta, dan kemudian ancaman-ancaman perubahan iklim, maka ini harus menjadi gerakan serentak. Model Bimas baru yang harus kita ciptakan itu adalah model Bimas yang lebih pro terhadap antisipasi terhadap perubahan iklim. Kita melihat produksi pangan dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek. Jangan sampai kita memproduksi pangan dalam jangka pendek ini kemudian juga merusak lingkungan. Ya, itu saya kira sangat berbahaya untuk jangka panjang kehidupan kita. Jadi kita sama-sama perguruan tinggi, pemerintah, untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan, yang bisa sampai nanti anak cucu kita bisa masih merasakan dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, jadi dengan pola baru yang berkelanjutan, Bimas baru menggunakan teknologi yang terbaru, tapi yang paling penting semangat baru bahwa mahasiswa kembali
ke sawah, mahasiswa kembali ke petani, dan kemudian kita bisa menjadikan aktivitas mereka bagian dari kurikulum kita. Sehingga itulah yang disebut sebagai kampus merdeka, merdeka belajar, ini bisa sukses di lapangan dan sekaligus pendidikan sukses, sekaligus mensukseskan produksi dan sistem pangan di Indonesia. Oke, baik, kita harapkan demikian begitu ya, dan juga tentunya solusi yang Anda tawarkan tadi juga dilihat jeli dan juga menjadi evaluasi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan di dalam negeri di waktu ke depan. Terima kasih Pak Arief telah bergabung bersama kami di pagi hari ini, tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda.